Kalau seandainya tidak lahir dari rahimnya Bu Irina, apakah Mas Gibran itu jadi capres? Jadi selama tidak keluar dari peraturan atau perundangan-undangan yang ada, sah-sah saja. Masalah suka tidak suka itu biasa. Namanya yang muda-muda itu tidak mau diwariskan untuk hal-hal yang tidak penting. Bersama Muhammad Alim, Sekretaris DPD PKS Pamekasan, Riza Ikhwan Mutakin, Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan, Ahmad Zaini, Biro Hukum dan Advokasi DPC P3 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi. Selamat datang dalam program Breakdown. Temanya masih politik. Ini memasuki jilid kedua untuk merayu rakyat Pamekasan untuk Pilpres 2024 nanti. Cuman lebih spesifik sekarang akan mengupas soal calon wakil presidennya. Di sini telah hadir beberapa representasi dari partai politik yang saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Muhammad Ali, Sekretaris DPD PKS Pamekasan ya. Bisa sapa dulu pemirsa KTV ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang oleh KTV. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Pamekasan. Perkenalkan, saya Muhammad Alim. Ada M-nya ya. DPD PKS Pamekasan sebagai sekretaris. Oke. Yang kedua di sini ada Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan, Riza Ikhwan Mutakin. Ya, bisa sapa dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ikhwan Mutakin, Ketua DPD Partai Golkar. Selamat kepada KTV yang sudah membuat acara untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih. Siap. Terakhir di sini dari paslon nomor urut 3 ada Biro Hukum dan Advokasi P3 Pamekasan, ada Ahmad Zaini. Bisa sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami telah diundang ke KTV ini, dan saya sampaikan terima kasih pula kepada masyarakat Pamekasan yang rupanya luar biasa atas apresiasi kepada capres kita yang berasal dari Pamekasan. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal baik untuk kemenangan capres kita. Oh, mulai duluan kayaknya. Terima kasih. Iya. Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa ini berhubungan dengan cawapres. Saya mau langsung dari nomor urut biar gak. Ini dari nomor urut 1 ini apa sih sebenarnya kelebihan dari Muhaimin Iskandar ini? Ya, yang pertama, saat capres Mas Anies Baswedan memberikan syarat ke 0, waktu itu ada beberapa kandidat yang mendaftar atau yang sudah terdaftar. Hanya Gus Muhaimin yang memenuhi syarat 0 itu. Saya juga kaget, apa syaratnya? Ternyata berani. Saya kemudian berpikir sejenak, di mana letak beraninya Gus Muhaimin? Dulu beliau itu sempat tersandera beberapa kasus. Tapi ketika beliau masuk dalam kriteria berani tadi, saya malah yakin gitu loh. Berarti semuanya itu hanya penyanderaan saja. Kita menduga rezim saat ini sudah menggunakan hukum untuk kepentingan politik. Seperti itu. Iya. Kalau nomor urut 2 Mas Gibran gimana nih? Alhamdulillah, pasangan Prabowo Gibran adalah di wakil yang dipilih oleh Pak Prabowo beserta partai pengusungnya adalah Mas Gibran, merupakan sosok Gen Z ya. Jadi generasi milenial adalah yang merupakan tokoh muda, yang mana tokoh muda itu nantinya yang akan melanjutkan dan menyempurnakan negara Indonesia ini. Karena seperti yang disampaikan Pak Bung Karno, berikan saya 10 generasi muda, maka akan akan mengguncangkan dunia. Jadi insya Allah
Mas Gibran dan dengan pengalamannya dan pola pikir yang dimiliki oleh Mas Gibran akan mampu nantinya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga 2045 tercipta Indonesia emas, apa yang kita cita-citakan. Begitu. Terima kasih. Pengantar untuk yang putra daerah katanya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah harapan kita, cita-cita Indonesia untuk memperbaiki hukum ke depan. Dan kebetulan beliau adalah tokoh yang lahir di Pamekasan, menjadi tokoh nasional dan sekarang dicawapreskan. Sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Pamekasan dan seluruh masyarakat Indonesia terhadap Prof. Mahfud MD yang memang ahli di bidang hukum dan politik itu, dan alhamdulillah kita merasakan bangga yang luar biasa terhadap capres kami ya. Dan ini tentu adalah warna hukum kita, roh hukum kita Indonesia, agar warna hukum Indonesia ini menjadi Indonesia yang sesuai dengan cita-cita nasional kita, mewujudkan Indonesia sejahtera. Oke, saya langsung aja, seberapa berpengaruh terhadap elektabilitas dengan background hukum yang sering digembur-gemburkan sejauh ini dari sosok Pak Mahfud? Tentu karena ini adalah kebutuhan bangsa ini, kebutuhan Indonesia. Prof. Mahfud adalah sosok yang harus kita menangkan karena kebutuhan kebutuhan Indonesia. Maka itu kemudian untuk Indonesia ke depannya tentu kita sangat membutuhkan sosok Prof. Mahfud ini. Gara-gara hukum kebutuhan Ya, kita. karena hukum adalah kebutuhan. Kalau dari anak muda gimana? Ya. Seberapa berpengaruh sebenarnya dengan mengambil dari kalangan anak muda yang sejauh ini juga disanter dikaitkan dengan anak konstitusi gitu. Ya, jadi Indonesia itu butuh keberlangsungan. Maka harus kita menyiapkan generasi muda. Salah satunya sosok yang under 40 itu adalah Mas Gibran. Jadi ke depan dengan pengalaman dan kemampuan Mas Gibran dan sudah disetujui oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang mana sudah merupakan hasil dari pemikiran dari pimpinan partai politik beserta seluruh jajarannya, maka kami yakin Indonesia ke depan akan lebih baik. Kenapa? Karena Mas Gibran punya potensi dan punya pengalaman untuk bisa membawa arah, dan kita membangun generasi muda ke depan akan tidak harus yang tua, yang muda pun masih bisa kita harapkan. Oke. Emang keberanian itu sangat penting. Penting sekali. Ini Untuk? penyambung dengan apa yang sampaikan dari awal. Kenapa saya katakan Gus Muhaimin itu berani? Di saat beliau ada di koalisi dan sebenarnya dia sudah tinggal duduk manis, bisa masuk ke periode berikutnya. Tetapi dia malah berani mengambil langkah untuk keluar dari koalisi. Ya memang dari kita awal supaya ada di kertas suara. Tapi wajar. Dan beliau satu-satunya ketua umum parpol yang insya Allah membawa gerbong. Dan saya yakin gerbong PKB itu bisa menjadi gerbong yang mampu membawa masa pemilih. Karena beliau memimpin partai politik ini kurang lebih 20 ke 25 tahun. Dan perjalanannya bisa dilihat, track record-nya bisa dilihat. Artinya beliau sukses mengantarkan Partai Kebangkitan Bangsa yang mudah-mudahan nanti juga mampu mengantarkan Amin menjadi pemenang. Amin jadi pemenang. Iya, tapi tidak terlepas dari itu ada nih beberapa hantaman-hantaman terhadap Gus Muhaimin. Salah satunya adalah yang dikaitkan dengan Gus Dur dulu. Seperti apa melihat itu? Ya. Seberapa berpengaruh juga terhadap elektabilitas Amin? Bicara politik ya sudah biasa, gaduhnya 5 tahun sekali.
Jadi ketika menjelang pelaksanaan kick off, mohon maaf ya dengan teman-teman saya yang dua ini, kita sengaja menggunakan bahasa kick off karena tim kita adalah timnas, supaya permainan politik ini tidak terkesan face to face, benturan, panas, tapi ada fair play. Jadi menurut saya hantaman yang ditujukan kepada Gus Muhaimin itu hanya gertak sambal. Dan beliau sudah menjelaskan di beberapa media bahwa sebenarnya beliau adalah taat kepada seniornya, dalam hal ini yang terhormat almarhum Gus Dur. Dan sudah diklarifikasi, seandainya beliau tidak menempuh jalan ini, mungkin saat ini PKB nggak ada. Bisa jadi juga beliau tidak akan bersama Anies Baswedan mendampingi menjadi cawapresnya. Karena saat itu ketika terjadi konflik di internal PKB, kalau kemudian tidak berani menempuh jalan yang terjal saat itu, bisa-bisa PKB tidak ikut kontestasi. Karena waktu itu dalam hal ini Yeni dan kawan-kawan bermasalah. Paham di juga Menkumham. sejarahnya PKB. Sebenarnya bicara ini bukan ranah saya. Seharusnya memang kader PKB yang ngomong. Tapi karena kita ada di koalisi dan saya mengikuti perkembangannya setiap saat. Ketika misalnya diwawancarai oleh Najwa Shihab, beliau mampu memberikan klarifikasi tentang itu. Mudah-mudahan Nahdien dan umat paham bahwa semua itu adalah rumor yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Yang soal Mas Gibran ini kan sering dihantam nih. Gara-gara dipaksakan lah atau dinasti lah apa segala macam. Gimana untuk menghadang hantaman tersebut sebenarnya? Semua proses politik ini kan ada mekanismenya. Selama tidak membentur aturan, tidak menabrak undang-undang, sah-sah saja. Benturan dan hantaman itu sudah hal biasa dalam politik. Artinya politik ini butuh menang karena untuk merebut kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi selama tidak keluar dari peraturan atau perundangan-undangan yang ada, sah-sah saja. Masalah suka tidak suka itu biasa. Kalau yang dukung semuanya suka. Kalau yang tidak dukung ya kita semuanya menilai negatif. Seperti itu kira-kira. Disampaikan bahwa itu adalah sebagian sekarang sudah sesuai dengan hukumnya, tapi itu hukum yang dipaksakan katanya untuk meloloskan. Jadi bicara masalah paksa dan memaksa, karena ranah keputusan tertinggi itu sudah ada di MK, jadi sudah final. Kita tidak bisa menilai itu berjalan dipaksakan atau enggak. Mungkin merupakan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Artinya ketika sudah MK memutuskan dan itu sudah selesai dan sah, dan ternyata sekarang sudah menjadi pasangan capres dan cawapres bersama Pak Prabowo. Jadi secara aturan dan secara regulasi terkait dengan persyaratan dan segala macam berarti sudah oke, karena KPU sudah memutuskan dan menetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres. Kira-kira begitu. Masalah suka tidak suka dalam politik sah-sah saja. Yang membuktikan semua proses nanti. Untuk yang sama juga tentu tidak terlepas, namanya juga politik nih. Pasti ada miring segala macam pandangan. Pak Mahfud kan juga sedang diterpa, kadang dibilang kurang kompak lah dengan Pak Ganjar, terus ada yang bilang gampang tersulut emosinya. Seperti apa melihat itu? Itu banyak juga beredar di saya kira setiap momen-momen pas kebetulan bersama ini saya rasa tidak ada apa yang disampaikan itu. Nah, kalau hanya kebetulan misalkan dalam event yang lain, tentu karena beliau saat ini adalah Menko Polhukam, ya tentu ada momen-momen yang kenegaraan yang harus dijalankan. Tetapi isu tidak kompak itu tidak pernah ada. Dan ini kebetulan struktur yang sudah akan dibentuk sampai ke bawah ini, saya rasa tidak ada lagi isu-isu tentang
segala macam itu seperti yang disampaikan tadi. Dan hal yang paling penting ya di dalam pemenangan Capres Prof Mahfud ini adalah Prof Mahfud ya adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh negara ini dan sosok yang sangat dibangga-banggakan oleh negara kita, bahwa hukum itu harus berjalan tegak untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di jalur hukum itulah kemudian yang menjadikan tujuan negara itu akan dicapai. Oke, apa yang dimiliki oleh Pak Mahfud sehingga masyarakat itu harus memilih paslon nomor urut 3 yang tidak dimiliki oleh yang lain? Prof Mahfud adalah tokoh yang jujur, tokoh yang amanah, dan beliau dalam bidang hukum sangat mumpuni untuk menjalankan tujuan negara ini. Maksudnya yang lain tidak jujur dan tidak amanah? Bukan, saya tidak akan berbicara tentang yang lain yang jujur. Tadi tokoh Prof Mahfud adalah tokoh yang sederhana dan jujur untuk menjalankan tugas-tugas negara dalam mencapai tujuan negara ini. Kita tahu bahwa tujuan negara itu adalah keadilan sosial. Nah, ini yang selalu diidam-idamkan, maka pintu hukum itu harus tegak lurus berjalan. Nah, ini yang menjadi penting. Ya. Oleh karena itu, Prof Mahfud adalah layak untuk kita banggakan dan kita harus menangkan. Maksudnya penguasaan di bidang hukum itu yang tidak dimiliki oleh cawapres yang lain? Dalam hal itu memang iya. Tokoh Prof Mahfud ini tidak ada yang ragukan soal ketokohan di bidang hukum, ya. Karena beliau memang satu sederhana dan ahli di bidang itu dan untuk kepentingan dan kebutuhan negara ini. Saya rasa semua orang masyarakat Indonesia tahu bahwa Prof Mahfud adalah tokoh yang sederhana dan tegak lurus untuk mencapai tujuan negara. Gimana nih Pak Wawan? Yang lain lebih bagus Pak Mahfud katanya di bidang hukum. Gimana dengan Mas Gibran? Ya, Mas Gibran itu adalah generasi muda atau tokoh muda yang mana punya potensi untuk kebutuhan masyarakat yang saat ini. Karena pemilih terbesar kita adalah pemuda, generasi baru, generasi muda. Sehingga dalam kontestasi pemilihan ini bukan persoalan yang ini baik, yang ini baik. Semuanya saya kira itu baik. Adalah tokoh-tokoh yang layak menjadi panutan dan pilihan masyarakat. Yang sekarang kita butuhkan adalah keterpilihan atau dalam kontestasi ini. Kenapa? Mas Gibran itu sebagai tokoh muda, perwakilan dari generasi muda, yang mana nantinya generasi muda ini yang akan menjadi generasi penerus. Seperti apa yang disampaikan, kita ini harus melanjutkan dan meneruskan apa yang menjadi cita-cita para pejuang dan tokoh-tokoh sebelum Indonesia ini merdeka. Kenapa yakin dengan Mas Gibran untuk bisa melanjutkan? Apakah yang lain memang tidak bisa melanjutkan sehingga harus yakin kepada Gibran untuk melanjutkan? Ini kan bagian dari hasil dari kesepakatan dari semua pimpinan parpol atau koalisi Indonesia Maju untuk memasangkan Mas Gibran bersama dengan Pak Prabowo. Jadi kebetulan atau mungkin yang menjadi tokoh figur saat ini untuk generasi muda adalah tokoh yang model seperti Mas Gibran. Artinya orangnya santun, baik, tampan, juga punya keberanian untuk memimpin bangsa Indonesia bersama dengan Pak Prabowo. Oke. Untuk yang Gus Muhaimin ini, apa yang sebenarnya jadinya harus jadi pilihan utama bagi masyarakat ketimbang beberapa yang lain? Ya, Kan tentu harus ditimbang dengan yang lain, karena ini pemilihan. kalau visinya itu adalah memenangkan, maka ada dua hal atau dua syarat yang harus dipenuhi. Oke. Pertama adalah perubahan, Tapi itu yang kedua adalah potensi suara atau ceruk pemilih. Di Indonesia itu penentunya hanya ada 3: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan Anies sadar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini agak lemah, sehingga kemudian
Pilihan satu-satunya yang bisa melengkapi adalah Gus Muhaimin. Dan itu bisa dilihat dari rentan 1, 2, 3 bulan ke belakang kemarin ini. Sejak dipasangkan dengan Gus Muhaimin menjadi pasangan Amin, maka elektabilitasnya itu mulai merangkak naik. Sebelumnya Jadi kita stagnan. lagi. Awalnya stagnan, bahkan turun. Dan alhamdulillah hasil evaluasi teman-teman di dalam memang cocoknya memang dengan Gus Muhaimin. Kenapa nggak cocok dengan yang lain? Pasangan komplit. Komplit. Apa Jadi- yang melengkapi? Dia ketua partai. PKB itu di Jawa Timur nomor urut 2 setelah PDI. Nasional masuk ringkat keempat. Jadi tokcer lah. Tidak salah kalau Mas Anies itu kemudian memilih Gus Muhaimin Untuk memenangkan di Jawa Timur. untuk memenangkan secara nasional. Saya tadi mengatakan penentunya itu di 3 tempat. Oke. Di Jawa Timur juga kan ada dari Pak Mahfud MD yang dari nomor urut 3. Gimana? Ini untuk saya pertanyaannya. Oh iya, itu sudah dikaji. Ceruk pemilih terbesar dan lemah di pasangan kita sebelum Gus Muhaimin masuk itu adalah PDI. Jawa Tengah Jawa Timur. dan Jawa Timur. Kalau Jawa Barat sudah ada PKS, kita berbagi. Jawa Tengah ini nanti berdua, ada PKB, ada PKS. Kenapa? Karena dulu kita sempat menjadi rivalnya Pak Ganjar. Wakilnya waktu itu adalah kader PKB yang sekarang jadi menteri itu. Sedangkan calon gubernurnya waktu itu adalah yang sekarang jadi co-kapten. Itu luar biasa. Dan merangkak naik. Bisa dipastikan setelah berpasangan dengan Gus Muhaimin, kalau sekarang itu hasil surveinya urutan kedua, maka bisa Survei yang mana dulu ini? Iya. Survei yang mana? Banyak survei Oh, iya. macam-macam survei. Kalau saya mengatakan survei yang menurut teman-teman koalisi yang lain. Oke. Yang Karena- nomor 1 siapa? Yang nomor 1 tetap Prabowo. Prabowo. Oh, iya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Cuman satu hal, saya masih ingat dengan sebuah adagium gitu, bahwa percaya kepada survei itu bukan bagian dari rukun iman. Saya ingin menyebutkan satu hal kasuistis memang. Di Pilkada DKI, Pak Anies itu nggak pernah hasil surveinya sampai urut kedua. Masih di urutan buncit. Setelah itu nyalip di tikungan jadi juara. PKS berkali-kali disurvei oleh lembaga survei, tidak pernah lolos parliamentary threshold. Tapi faktanya 3 kali lipat dari hasil survei itu. Jadi saya termasuk orang yang nggak yakin dengan hasil survei itu. Tidak yakin dengan hasil Tidak. survei. Iya. Gimana? Ini ada saingan yang sama-sama dari Jawa Timur ini. Yang tadi gembur-gembur mengatakan Putra Pamekasan apa segala macam untuk merebut suara 16% secara nasional. Ya, saya rasa Prof. Mahfud adalah pilihan masyarakat Jawa Timur dan pilihan nasional. Kenapa Untuk- seperti itu ketimbang Gus Muhaimin? Nah, karena tentu ada keunggulan yang dimiliki Prof. Mahfud, ya, cawapres kita. Maka itu untuk mewujudkan Indonesia unggul, tentu dibutuhkan tokoh seorang Prof. Mahfud. Ya, karena kita tidak ingin stagnan seperti sekarang, tetapi Indonesia ingin unggul. Maka sosok Prof. Mahfud lah yang dibutuhkan oleh negara ini, oleh bangsa ini, untuk mengantar pada tujuannya visi misi untuk Indonesia unggul. Apa hubungannya untuk merayu yang di Jawa Timur? Saya rasa untuk merayu, kita tahu semua tidak perlu merayu, karena ketokohan Prof. Mahfud adalah layak dijual, layak untuk mendapatkan tempat. Kalau dijual kan ini kan barang yang belum terkenal dijual, tapi Prof. Mahfud ini sudah layak untuk menjadi capres, tidak perlu dijual. Karena Prof. Mahfud adalah tokoh nasional, nggak perlu dijual ini. Yang lain tokoh nasional juga. Perlu diralat tuh. Cawapres bukan capres. Oh iya. Capres kita, ya, capres Memang kita layak adalah jadi tokoh capres yang, memang. tokoh yang tidak perlu dijual, karena memang layak dibutuhkan oleh bangsa ini. Seorang Prof. Mahfud. Oke. Ini yang ada hubungannya nggak? Seberapa kuat nggak nih cawapres dari nomor urut 2 ini? Mas Oh. Gibran di Jawa Timur. Dari tadi ini kan dibahas di Jawa Timur. Iya, kalau itu kita optimis menang. Kalau bisa 1 putaran. Eh. Nah,
gini. Jadi dilihat dari partai pengusungnya saja, pasangan Prabowo Gibran adalah koalisi yang besar. Di pemenang pemilu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan ditambah partai-partai yang lain, ini kan sudah modal awal untuk menggerakkan mesin partai. Itu yang pertama, karena ini kontestasi. Untuk wilayah Jawa Timur, yang jelas 3 gubernur Jawa Timur sudah pasti mendukung Prabowo Gibran. Pak Imam Utomo, Pak Dekarwo, Bu Hovifah. Ini kan modal yang bukan main-main. Di Jawa Timur pun Pak Prabowo teruji. Perolehan Madura nggak diragukan. 2 kali ikut kontestasi, Pak Prabowo menang. Apalagi sekarang bersama dengan Mas Gibran. Dulu gak ada Pak Mahfud. Dan dulu juga ketua tim suksesnya Pak Mahfud 2014. Sekarang ada rival Pak Mahfud nih. Gimana nih Pak ini? Terkait dengan ini itu sudah biasa. Yang terpenting adalah gimana kita selaku kader atau bagian dari mesin partai itu bisa menyampaikan visi dan misi dari masing-masing capres. Kebetulan yang kami usung itu adalah Prabowo Gibran. Artinya gimana Pak Prabowo Gibran ini selalu ada di hati masyarakat dan ada di pikiran masyarakat, sehingga semuanya nantinya akan bisa jadi ketika sudah para kader dan para relawan bersama-sama bekerja membuat masyarakat itu Pak Prabowo Gibran ada dalam pikiran dan hati masyarakat, insya Allah satu putaran. Begitu. Sama satu putaran. Iya. Yakin ya akan terjadi satu putaran? Kami partai pengusungnya yakin kami lah pemenang. Oh, benar. Ya. Lo nggak maksudnya akan terjadi satu putaran atau tidak sebenarnya? Kalau lihat dari hasil survei, yang ada yang mempercayai apa tidak, tetapi kalau dilihat dari hasil survei itu 3 pasangan ini berat untuk satu putaran. Berat untuk satu putaran. Ya. Kalau Maka di akan PKS ada putaran lagi. satu putaran atau berapa putaran? Kalau kita sama-sama siap, Sama-sama satu siap. putaran siap, 2 putaran siap. Kemungkinan satu putaran atau 2 putaran? Kalau wa makarullah wallahu khairul makirin, 1 putaran masuk. Satu putaran mas. Karena semuanya Allah yang rekayasa. Sama dengan Mas Anies ketika di Jakarta, tiba-tiba melejit jadi juaranya. Semuanya terpelana. Ya, untuk selanjutnya untuk diketahui bahwa dari pemilih, total pemilih itu dari usia 17 tahun sampai 30 tahun itu ada 31%. Dari usia 31 ke usia 40 itu ada 20%. Berarti ini kalau udah mendapatkan suara tersebut kemungkinan akan terjadi satu putaran. Iya. Kira-kira dari ketiga cawapres ini siapa yang bisa merayu anak muda tersebut itu? Dari yang punya anak muda dulu, dari yang punya anak muda dulu. Jadi karena tadi sudah kami sampaikan bahwa pemilih terbesar kita adalah generasi muda, maka kita menempatkan pasangan keterwakilan dari generasi muda, generasi milenial lah istilahnya sekarang. Dengan munculnya generasi muda, Mas Gibran nih akan paham apa yang menjadi kebutuhan generasi muda saat ini, menjadi keinginan harapan generasi muda yang saat ini, sehingga nantinya keberlanjutan bisa yaitu meneruskan atau melanjutkan apa yang menjadi harapan para generasi seperti disampaikan dari 50% lebih kan ininya. Jadi potensi kami, makanya kami yakin, karena yakin itu sudah memiliki kekuatan minimal sudah 50% keyakinan. Makanya baik dari hasil survei tadi disampaikan juga oleh kawan kita yang di ini, bahwa secara survei Prabowo Gibran nomor 2, itu menambah keyakinan. Jadi optimisme ini membawa semangat yang lebih, energi yang luar biasa. Apalagi gerbong yang ada di Pak Prabowo Gibran adalah gerbong yang cukup besar, dan juga relawan-relawan yang bekerja juga kolaborasi dulu antara capres, pasangan capres yang
sebelumnya ini sepertinya bersinergi, jadi mempunyai harapan sama untuk sama-sama memajukan Indonesia sehingga Indonesia ke depan akan jauh lebih baik. Apakah memberikan kredit khusus dengan melibatkan secara langsung yang dimaksud anak muda dalam kontestasi seperti ini? Sementara beberapa pandangan orang kan kadang ini terlalu dini untuk diikutkan kontestasi. Ya kalau tidak sekarang kapan lagi katanya kan gitu. Nah, jadi Kalau bukan Gibran siapa lagi? nah kira-kira nah, itu paham juga kan, sebelah juga sudah paham. Jadi keyakinan kami juga ini apa? Karena paling tidak dengan satu putaran mengefisiensi energi, tenaga, anggaran, sehingga kami berharap satu putaran karena Indonesia akan lebih baik ke depan, sehingga hal-hal terkait operasional dan segala macam bisa digunakan kepada hal-hal yang lebih berguna. Dan mudah-mudahan kami berharap pemilu ini satu putaran. Iya, iya. Gen Z, Gen Z sama generasi milenial ini seperti yang saya sebutkan rentan waktu usia tadi itu kan dominan sangat. Gimana Gus Muhaimin itu bisa nggak untuk merebut suara itu, atau memang karena ada cawapres anak muda? Amat sangat bisa. Karena diksi yang disampaikan oleh kawan kita yang dari nomor 2 ini, diksi yang sebenarnya disandarkan, dikatut-katutkan, dan tidak relevan. Kenapa kok Gus Muhaimin yang relevan? Saya tidak mengatakan Gus Muhaimin yang relevan. Berarti tidak relevan? Bukan begitu. Jadi relevannya itu bukan karena persoalan yang menjadi cawapres itu anak muda. Kalau saya boleh meminjam bahasanya E.F. Saifullah Fatah. Jadi itu menyangkut tata dan cara. Bukan menyangkut dia itu usianya berapa. Kalau menyangkut tata dan cara, maka ini bukan muda, terlalu tua. Karena dipaksakan. Terlalu tua. Maksudnya pas Gibran dipaksakan? Dipaksakan, terlalu tua. Saya katakan terlalu tua, caranya terlalu tua. Dan kalau di remote ke belakang, ketua umumnya Mas Wawan ini bukan tidak mau jadi cawapres, amat sangat mau. Partai koalisi yang ada di sana itu amat sangat mau. Bahkan Yusril itu mengatakan yang menjadi calon cawapresnya itu adalah mantan anak cawapresnya, mantan anaknya Jokowi, mantan anaknya SBY. Jadi semuanya mantan-mantan yang akan disodorkan itu. Makanya pertanyaannya kemudian, kalau seandainya tidak lahir dari rahimnya Bu Irina, apakah Mas Gibran itu jadi cawapres? Banyak yang jawab tidak. Itulah letak ketuaannya, bukan kemudaannya. Dipaksakan katanya, gimana? Saya kira tidak begitu. Gimana? Jadi maksudnya biar langsung diklarifikasi. Jadi semuanya ini kan proses politik. Jadi kita berawal dari koalisi Indonesia Bersatu menjadi koalisi Indonesia Maju, ini adalah proses. Artinya proses untuk melakukan menjaring calon pimpinan bangsa. Jadi tidak serta-merta main tunjuk. Artinya kita berproses, sehingga kan cukup panjang proses yang dilakukan oleh partai kami, Partai Golkar. Karena berharap pimpinan masa depan ini adalah orang yang layak dan terbaik untuk membangun dan menjadikan Indonesia yang sejahtera. Bukan dalam artian otot-ngototan harus saya enggak. Ini kan proses mengalah untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan negara, bangsa, dan bernegara. Sehingga dalam proses kontestasi ini yang harapan utama adalah kemenangan. Jadi gimana kita berikhtiar agar pasangan kita menjadi pemenang. Ketika sudah bisa menjadi penang, maka bisa untuk mengelola pemerintahan negara ini sehingga bisa mengarahkan dan membangun Indonesia lebih baik, bisa mensejahterakan masyarakat, karena tujuan utama kita berpolitik ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Yang mengatur adalah pemerintah. Jadi kita merebut kemenangan ini untuk bisa mengelola negara sehingga sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Apalagi kita ini dalam koalisi yang cukup besar, sehingga bisa berkomunikasi, bersinergi untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.
Jadi bukan persoalan masalah punya partai tidak punya partai. Ini kepentingan negara yang semuanya dibangun melalui proses politik. Jadi harapan kami dengan mengusung kandidat Pak Prabowo bersama Gibran adalah ini yang terbaik dari koalisi Indonesia Maju. Tadi yang belum dijawab itu adalah kok bisa Gus Muhaimin itu? Apa nih landasannya akan menjadi memikat generasi Gen Z sama generasi milenial? Kalau yang paslon 2 jelas karena memang calon kami dari anak muda, representasi anak muda. Oke, harus tahu dulu secara prioritas apa kebutuhan negara saat ini. Hukum katanya. Makanya dia memunculkan Prof Mahfud. Itu bagian dari satu hal. Oh, berarti yang bagus yang Ada hal yang ada lebih hal yang lain. di samping hukum persoalannya itu. Apa? Tentang kesejahteraan, lapangan pekerjaan. Sementara Gen Z, Gen M, itu kebutuhannya ke sana. Jadi ketika dia kuliah, sekolah, tiba-tiba lulus di wisuda, hanya sebagai persiapan untuk pengangguran. Karena kata orang Madura, soduna, bentagir, benyaan soduna. Coba seandainya TV ini buka lowongan pekerjaan di sini, bisa-bisa membeludak yang melamar. Kenapa? Itu suatu tanda bahwa negara ini tidak baik saja. Tidak baik-baik saja. Sekarang Tidak baik-baik saja. Faktor kesejahteraan, faktor lapangan kerja. Untuk faktor kesejahteraan, seumur hidup saya baru kali ini harga beras melejit sama dengan 1 gram emas. Kita miris gitu loh. Lahan agraris di Indonesia itu jumlahnya hektaran ribuan, tapi masih impor beras. Berbeda jauh ketika saat SBY berkuasa, waktu itu Menteri Pertanian dari PKS. Kita swasembada pangan, swasembada beras, swasembada kedelai. Kenapa? Karena petani betul-betul diberdayakan. Sekarang kita miris, petaninya itu sedang panen, tapi negaranya ngimpor. Ya akhirnya mati petani. yang berkuasa 10 tahun gimana? PDI kan berkuasa 10 tahun. Iya. Tentu untuk mencukupi kebutuhan 270 juta rakyat Indonesia. Saya rasa kita tahu bersama ya. Dibilang harga beras 350.000 per sak. Saya rasa rasional ya atas kebutuhan dan kebutuhan dasar dan untuk mencukupi itu, sehingga diperlukan cara pemerintah untuk mencukupi kebutuhan. Bisa dibayangkan ketika misalkan rakyat kita lapar, stok kebutuhan pokok itu tidak ada, apa yang harus dilakukan? Maka Indonesia butuh itu. Dan capres kami, ya, Prof Mahfud, ya, kebutuhan untuk Indonesia adalah baik itu di kaum milenial, bahasa kita pinjam bahasanya beliau ya, kaum milenial. Ini adalah kebutuhan. Prof Mahfud dibutuhkan oleh bangsa ini, ya, oleh anak-anak muda kita, ya, karena ketopannya beliau. Ya. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang lain. Ini kalau misalkan tadi disampaikan 35%, 31% sampai 30. Ya, pemilih kita, pemilih pemula itu, ini adalah kebutuhan Prof Mahfud ini. Indonesia butuh seorang sosok Prof Mahfud. Sehingga sosok inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia unggul. Tapi kan tahu sendiri Gen Z itu sukanya sekarang bukan soal-soal yang remeh. Makanya sekarang apa-apa yang FYP kebanyakan bukan karena hal yang serius, karena hal yang remeh. Gemoy. Gimana ini dengan Prof Mahfud ini? Memungkinkan nggak untuk bisa merayu generasi Gen Z? Saya rasa Ketua Bapilu kita rasanya sudah mumpuni untuk mengajak kaum milenial ini ya, karena kita tahu Sandiaga Uno ya selalu mampu merangkul anak-anak muda ya. Saya rasa komplit di kami bahwa untuk menarik pemilih pemula itu ada
Pak Sandiaga Uno. Ini yang kita unggulkan untuk menarik anak-anak muda itu ya, untuk memilih Prof Mahfud. Ya. Tapi 2019 kan nggak berhasil. 2019 nggak berhasil. Ya. Nah ini 2024 dong. Oh berbeda. Kita maksudnya. berbeda. Apa yang 2024. membedakan Pak Sandiaga Uno yang 2019 sama 2024? Karena waktu itu yang digaungkan Pak Sandiaga Uno adalah representasi dari yang muda-muda juga. Oleh karena itu ya ke Pak Sandiaga Uno ada di dalam koalisi ini untuk menarik generasi muda itu, generasi milenial itu. Ada Pak Sandiaga Uno dan kebetulan ya Prof Mahfud ini ya yang sangat dibutuhkan, seolah-olah inilah kebutuhan ini. Prof Mahfud ini kebutuhan Pokok atau untuk mencapai tujuan Indonesia unggul. Ya, kita semua yang muda-muda itu tidak mau diwariskan untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi generasi muda dengan generasi tua sama-sama keinginannya untuk mewujudkan Indonesia unggul. Yang mana yang nggak penting, Mas? Semuanya penting. Maksudnya yang nggak penting yang mana? Tentu karena Prof Mahfud itu adalah kebutuhan. Semua kebutuhan itu untuk mencapai tujuan Indonesia unggul itu seperti yang dicita-citakan oleh hukum dasar kita, bahwa Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dan ini dibutuhkan sosok Prof Mahfud. Maka Pak Sandiaga Uno yang menjadi bagian dalam tim pemenangan pemilu itu, ini mampu untuk menarik anak-anak muda untuk mendukung Prof Mahfud menjadi capres kita dan memenangkan satu putaran. Pede berarti ini. Yakin. Ya, sahabat KTV, pada sesi terakhir ini adalah sesinya mereka. Jadinya yang akan menanyakan mereka, yang akan menjawab juga mereka. Saya hanya mau jadi moderator saja. Biar berbeda. Ini mau dimulai dari nomor urut 1 ini. Biar nanya ke nomor urut 2 atau seperti apa? Memang harus nomor 1. Nomor 1. Apa ini yang ingin ditanyakan terkait cawapres dari nomor urut 2? Yang Ya. mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Beda kan? Mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Oke. Kepada Mas Wawan selaku representasi dari Capres dan Cawapres nomor 2 ya. Ini karena arahan dari moderator ngarahnya kepada Cawapres kan. Cawapres. Iya. Jadi sekarang itu bidikannya adalah Mas Gibran. Bagaimana perasaan Anda selaku Ketua Golkar yang saat itu yang namanya ketumnya memiliki kemauan untuk menjadi wakil presidennya Prabowo, dan itu nggak usah ditanya, itu bukan rahasia lagi, sudah semua publik paham bahwa yang namanya ketum Golkar itu berkemauan untuk menjadi calon wakilnya. Tapi sebagian besar juga paham karena apa kira-kira kok bisa begitu meluruh. Bahkan kalau saya kok Mas agak-agak sedikit miris Mas. Jadi ketika harus hormat kepada anak yang baru saja muncul tiba-tiba nyalip di tikungan, semua partai besar di dalamnya itu kemudian porak-poranda, sekelas Prof Yusril sekalipun ikut-ikutan, saya dalam tanda kutip menyembah. Saya membahasakan dalam ayat Al-Quran itu, koalisi Mas Wawan ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jadi rombongannya besar, seolah-olah menyatu berpadu, tapi ternyata di dalam terpecah belah. Tahu dari mana? Kan dari koalisi sebelah. Oh iya, tapi kebetulan aja. Itu Al-Quran yang mengatakan. Nggak bisa ditepis. Termasuk kubunya calon nomor 3, sama saja. Akhirnya pecah kongsi. Jadi kubu yang sekarang menyatu ini kan hanya di kubu pembaruan. Dan iya, enak. Jadi enak PKB, PKS, Nasdem itu mewakili nasionalis, PKS mewakili Islam kanan, yang PKB mewakili Islam kiri. Jadi kalau dalam bahasanya bahasanya Refli Harun, ini ibarat permainan sepak bola komplit. Jadi ada trio Belanda di situ. Jadi nanti Trio penjajah.
Bukan. Jadi kalau dalam permainan sepak bola itu total football. Jadi semuanya ini punya peluang untuk mencetak gol. Luar Oke. biasa. Gimana jawabannya? Ya, jadi saya selaku pimpinan Partai Golkar Kabupaten Pamekasan meluruskan apa yang disampaikan oleh Sekretaris DPD PKS Pamekasan. Sekretaris PKS Mas Halim Alim. Ya, Ya. luruskan. Jadi bukan hanya sebagai calon wakil presiden. Calon Sejak presiden. Munas Calon Golkar presiden. itu calon Calon presiden. presiden. Iya. Artinya Golkar mau ngusung sendiri pimpinan Partai Golkar. Iya. Bapak Erlangga Hartarto itu sudah forum Munas. Artinya forum tertinggi, keputusan tertinggi untuk merekomendasikan. Jadi Iya. Pak Erlangga Hartarto sampai proses koalisi masih jadi koalisi Indonesia Bersatu, masih jadi pimpinan koalisi. Demi kepentingan bangsa dan negara, untuk kesejahteraan masyarakat, demi kepentingan yang lebih besar, bersama-sama dengan partai yang lain melakukan koordinasi atau melakukan diskusi, maka terpilihlah generasi milenial, yaitu Mas Gibran. Jadi bukan hanya karena tadi disampaikan ini menyembah-nyembah, tidak ada. Ini kepentingan negara. Kos politik yang dikeluarkan Golkar untuk mesin politik ini kan juga nggak sedikit artinya. Pak Erlangga bekerja keras juga di kabinet juga kebetulan menjadi Menko. Alhamdulillah dipercaya jadi Menko, mengatasi COVID dan segala macam sehingga Indonesia terbebas dari ekonomi yang beberapa negara sempat terpuruk. Indonesia masih kategori bagus. Prestasi-prestasi yang dilakukan Pak Erlangga luar biasa. Bantuan, program-program yang langsung turun kepada masyarakat luar biasa di saat di Menko. Itu membuktikan bahwa Golkar itu bekerja dan berkarya untuk bangsa. Jadi bukan untuk sekedar kepentingan personal, untuk kegiatan bangsa. Jadi sah-sah saja atau hal yang wajar ketika kita mengalah, Pak Erlangga mengalah untuk kepentingan yang lebih besar dalam mengelola pemerintah atau bangsa ini. Jadi level-level di sana itu bukan artinya kan tokoh-tokoh politik yang luar biasa. Ada Pak SBY, ada AHY, ada Pak Yusril yang juga secara hukum tadi katanya beliau ini hukum terus kan. Pak Yusril kurang apa kan gitu, tata negaranya kurang apa, artinya luar biasa. Jadi sudah matang dalam hal mengelola tata pemerintahan. Cuman untuk proses kontestasi ini yang layak disandingkan dengan Pak Prabowo berdasarkan dari hasil koalisi Indonesia Maju itu adalah Mas Gibran. Jadi bukan hal menyembah-nyembah. Ya, makanya tadi sampaikan ada yang positif, negatif, biasa orang menilai dari belakang. Toh kita ada di depan. Jadi yang menilai di belakang kita ya sudah. Senyum saja katanya Pak Prabowo. Senyumin saja katanya. Kira-kira begitu. Yang terpenting pasangan Prabowo Gibran insya Allah menjadi pemenang dalam kontestasi 2024. Kira-kira itu. Tujuannya menang dulu. Oke. Sekarang giliran Pak Wawan nih nanya soal Mahfud MD. Menanyakan atau mempertanyakan tentang Mahfud MD. Ketiga. Ya, Saya kira nggak ada pertanyaan. sama-sama orang Madura. Orang ada di kampung kita, kebetulan sekarang capres, kenapa harus pilih yang lain? Gitu. Ya, ini mau apa yang Bisa pertanyaannya? nanya ke beliau. Jadi, ya karena nanti giliran mungkin nanti giliran. Karena dikasih kita perlu diskusi sehingga ada solusi-solusi atau pencerahan ini ya, terkait dengan pasangan capres cawapres nomor urut 3 ya, yang kebetulan Mas Zaini ini dari kader P3 ya, yang dari awal sudah kayaknya sudah berharap menjadi pasangan sehingga memasangkan sampai Pak Sandiaga Uno ya, mau disandingkan dengan Pak Ganjar. Mungkin namanya diganti, sandingkan Uno. Uno. Iya. Moro-moro partai
Pak Ganjar memilih orang lain. Ini kan yang yang dipilih juga bukan kader partai. Jadi sekarang kan masih belum masuk di partai politik rupanya cawapresnya. Kalau Mas Gibran sudah jadi anggota AMPI jelas, angkatan muda partai angkatan muda pembaharuan Indonesia yang notabene adalah underbonya dari Golkar. Digolkarkan maksudnya. Bukan digolkarkan, artinya sudah menjadi keluarga dari Partai Golkar. Iya. Cocok. Ya sudah layak. Yang bukan menjadi anggota keluarga partai koalisi sebagai pengusung, kira-kira kader yang dijagokan. Apakah tetap semangat? Kader yang dijagokan menyandingi ini Bukan yang sudah diinginkan. menjadi menjadi calon yang artinya tidak terpilih, tidak dipakai. Kira-kira gimana Masih perasaannya? semangat katanya. Tadi saya tanya masalah perasaan. Masih semangat gak katanya? Semangat enggak? Apalagi di Madura, ya saya lakuin di Madura ini kultur masyarakatnya adalah agamis ya ini. Jadi disandingkan dengan partai yang mungkin di Madura perolehan kursinya sudah mungkin sudah sama-sama memahami gimana untuk tadi judul ini untuk Merayu rakyat warga yang kultur agamis di Madura, karena kita di Madura. Gimana kira-kira tadi cara merayunya? Gimana ya Pak Zaini nih? Jadi kita tahu P3 adalah sasarnya adalah pemilih pemilih tradisional kan, dan itu tidak dimiliki oleh partai lain kan. Jadi P3 dengan mengusung capres cawapres ini dengan niatan untuk kebutuhan Indonesia unggul. Tentu apa yang disampaikan kenapa Pak Sandiaga Uno tidak gitu. Ini adalah untuk kebutuhan Indonesia. sama jawabannya. Jadi kebutuhan Indonesia itu adalah butuh sosok seorang Prof Mahfud, dan kebetulan P3 adalah pemilihnya adalah pemilih tradisional dan itu melekat ya. Karena dulu kita awal-awal saya lahir itu P3 itu adalah pilihanku, Ka'bah adalah kiblatku, kan? Semua Indonesia ya, untuk kepentingan Indonesia. Nah, sejak Orde Baru kita lahir, Tapi bukan politik identitas itu. semboyan P3 adalah pilihanku itu. Ya. Jadi untuk Prof Mahfud ini, saya rasa untuk masyarakat Indonesia, Madura tadi tanya Madura ya. masyarakat Madura ini luar biasa, dan itu tidak perlu dijual. Dan masyarakat pemuda kita, pemilih pemula kita dengan masyarakat Indonesia yakin Prof Mahfud terpilih sebagai capres satu putaran. Karena Madura dan di Jawa ya pemilih tradisional itu masih banyak. Nah, ini sasaran kita adalah bagaimana kemudian kita untuk menarik pemilih tradisional itu menjadi pendukung Prof Mahfud. Baik. Ya. Bentar, masih ini saya jadi ini apa? Iya, mau Gimana? bertegas saja, cuman tadi yang ditanya Iya. masih semangat nggak Sandiaga Uno Semangat dan P3 ketika Sampai sekarang beliau semangat luar biasa. Pada saat saya disekolahkan di Bogor ya, oleh P3 itu di klub PHPU ya, Pak Sandiaga Uno dengan semangatnya kita menang gitu. Artinya Pak Sandiaga Uno semangat untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres ini, capres dan cawapres ini. Itu. Ya, kita di beberapa waktu yang lalu karena ada kader P3 di Madura ini, tidak bicara Pamekasan, yang Sumeneb itu ternyata mendukung dan mengusung mendukung dari Pasangan nomor 1.
pasangan nomor 1. Iya, banyak. Di luar Banyak yang itu. diusung oleh Wah, gerbong kosong dia itu. nah, itu. Gimana? Kira-kira. Saya rasa itu hanya apa namanya kampanye. Nggak tegak lulusnya Tegak tadi. lurus. Katanya nyebut kita harus tegak lurus katanya. Oh iya. Tegak lurusnya sekarang. Jadi apa namanya partai pengusung ini sudah tegak lurus untuk memenangkan. Yang tidak Ganjar. tegak lurus gimana kira-kira? Tidak ada yang tidak tegak lurus, semua tegak lurus Pak. Karena kesederhanaan beliau dua tokoh nasional ini untuk memimpin negeri ini. Karena itu adalah kebutuhan, baik itu milenial maupun di apa namanya usia-usia seperti kita ini. Saya rasa tidak perlu dilakukan oleh beliau, tidak perlu diragukan maksudnya. Beliau itu dua tokoh nasional ini untuk menangi pemilu ini. Satu putaran, jangan khawatir. Oke. Ya Pak Zaini ke yang Gus Muhaimin ini gimana? Santai banget ini nunggu. Karena pasangan nomor 1 tanpa beban. Iya. Ya, seberapa yakin ya partai pengusung ini ya, dengan Caimin ya. Karena Caimin ya kita baca di berita aja, bahkan podcastnya putrinya Gus Dur itu mengatakan Caimin adalah mengambil Kudeta. ya bahasanya ya kita mengkudeta gitu ya. Mengkudeta partai. Bagaimana mengelola negara ini? Nah, ini bahasa yang ada di masyarakat kita. Nah, seberapa yakin PKS sebagai pengusung itu melihat Caimin ini sebagai sosok ya. Kita kan bicara capres ini. Iya. Bukan- Cawapres. Cawapres. Iya. Seberapa yakin PKS sebagai partai pengusung itu dengan Caimin, Gus Muhaimin? Gimana? Kalau yakin 100%. Jadi malah saya berharap kalau memang Cak Imin, Gus Muhaimin ini punya masalah, saya berharap sebelum penentuan pasangan ini dideklarasikan di KPU, saya berharap ada yang melaporkan Harapan Harapan. lampau itu kan. supaya clear dari awal. Karena saya bilang dia itu berani sebagai prasyarat nomor 0 berani ya, bukti keberaniannya itu. Kemudian Mas Anies mengambilnya sebagai pasangannya. Yang kedua, kalau bicara masalah Mbak Yeni tentang kudeta kalau dalam tanda kutip di partai politik, itu urusan internal mereka. Tapi yang jelas track record, rekam jejak digital nggak bisa dibohongi, Mas. Nggak bisa dibohongi. Salah satu bukti Gus Muhaimin memimpin PKB ini sukses. Apa tanda suksesnya? Trennya naik terus trennya. Bahkan PKB menjadi besar yang kemudian menjadi sandaran masyarakat NU. Saya berani mengatakan demikian karena Gus Torikol itu yang Bupati Lumajang itu sebagai tim pemenangan pasangan Amin untuk Provinsi Jawa Timur berkali-kali menyampaikan bahwa ke depan PKB harus menjadi motor penggerak sandaran masyarakat NU sampai begitu. Dan itu bukti. Jadi kalau bicara masalah siapa partai politik yang menjadi anak kandung NU, ya PKB. Faktanya begitu. Undang-undang pesantren siapa yang memperjuangkan? Dijawab PKB. Undang-undang tenaga kerja siapa yang memperjuangkan? PKB. Undang-undang hak kelola kepesantrenan, aset dan lain-lain, PKB. Jadi ada partai politik, generasi NU, bahkan generasi santri sarungan yang memperjuangkan itu adalah Gus Muhaimin dan partainya. Oke, ini saya balik nih biar imbang. Jadi Mas Alim ke Mas Zaini nih gimana? Saya sekarang ya? Iya. Oke. Saya apresiasi kalau di bidang hukum kepada Prof. Wajib itu Mahfud hukumnya. secara akademik. Tapi kalau secara fakta di lapangan, saya termasuk orang yang miris. Keberpihakan kepada umat Islam amat sangat kurang. Kalau dia sekarang menjadi cawapresnya Ganjar, yang dijual kemudian adalah panglima hukum, karena hukum di negeri ini sedang dipertanyakan, itu sebenarnya pukulan bagi Prof. Mahfud.
Kemarin-kemarin dia kemana saja? Dia diberikan pemegang amanah tertinggi di negeri ini sebagai Polhukam. Hukum tidak tegak-tegak Pembantu amat. presiden. Oh iya, presiden itu menunjuk Polhukam kalau di bidang hukum. Mau menunjuk siapa? Mau menunjuk Ma'ruf Amin yang dijadikan, kalau dalam tanda kutip mungkin dikursikan di rumahnya, nggak dimanfaatkan. Seharusnya Pak Mahfud itu memberikan peluang servis yang terbaik bagi negara ini di bidang hukum, utamanya kepada umat Islam. Salah satu contohnya, kasus KM50 itu sampai kapanpun jejaknya tidak akan pernah terhapus. Bagaimana FPI selama ini kemudian dikucilkan dan sekarang tidak, dalam tanda kutip, tidak dikeluarkan registernya, yang kemudian beliau beralih menjadi FPI juga, tapi bukan Front Pembela Islam. Dan itu di umat Islam akan terngiang terus. Dan di Madura FPI itu besar, Mas. Saya kok nggak yakin orang Madura itu mendukung Prof Mahfud karena terganjal kasus itu. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana dia kemudian percaya diri bahwa Prof Mahfud dalam hal ini cawapres nomor urut 3 bisa menang 1 putaran. Mudah-mudahan 2 putaran masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah 2 putaran masuk itu. Gimana Pak Zaini? Kalau soal masuk, yakin seyakin-yakinnya masuk. Kita berharap agar APBN kita hemat untuk pemilu 1 putaran. Ganjar Mahfud yang memenangkan 1 putaran itu. Nah, bagaimana yakin Menko Polhukam itu? Dari awal Pak Menko Polhukam itu selalu mendorong aparat penegak hukum itu agar bekerja sesuai dengan bekerja profesional, sesuai dengan hukum acara. Semua apa yang didorong melalui politik hukumnya Prof Mahfud itu dibuka. Sedalam apapun proses itu, Prof Mahfud yang mendongkel. Kecuali agar persoalan hukum ya, nggak diungkit-ungkit, agar persoalan hukum itu coba Mas ini ngomong kayak karena itu adalah menggerakkan ya, aparat penegak hukum. Karena antum kan sebagai pakar hukum. Sekarang dibahas KM50 itu gimana? Kok tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang, seolah-olah mati terkubur. Dan saya yakin ketika berganti rezim itu dia akan muncul. Dan yang menjadi panglima terbesar itu nanti bukan panglima hukum, justru masyarakat. Karena itu nyawa orang, Mas. Nyawa orang. Ini pertanyaannya kan pernyataan, bukan pertanyaan. Iya, pertanyaannya kan tadi seberapa yakin dengan itu. Jadi kita sangat meyakini apa yang sudah dilakukan Prof Mahfud saat ini dan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, bahwa apa yang digerakkan oleh Pak Menko Polhukam saat ini ya, untuk untuk agar hukum ini jalan. Maka melalui cara-caranya Prof Mahfud ya, semua yang berkaitan dengan hambatan hukum ini agar tetap dijalankan, agar penegak hukum kita tetap berjalan sesuai dengan hukum acara. Ya. Bahwa seberapa yakin, kita yakin betul. Ya. Karena hukum ini ada hukum acara yang harus dijalankan, dan Prof Mahfud adalah Menko Polhukam yang menggerakkan aparat penegak hukum itu agar bekerja secara profesional. Saya yakin. Kalau soal KM50, ya ini kan kita tidak bermain isu kan. Tetap, maka harus fakta-fakta itu harus Faktanya mereka meninggal, nyawanya hilang, sampai sekarang tidak diurus. Nah, fakta-fakta itulah siapa pelakunya kan kita belum tahu nih. Karena itu kita tidak mau bermain isu, ya kan? Karena hukum itu tidak bermain isu, tetapi fakta yang harus berbicara. Bawa ke persidangan, disitulah nanti. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung Prof Mahfud itu agar hukum ini digerakkan dan ditegakkan ya, sesuai dengan hukum acaranya. Bagaimana Prof Mahfud ini mampu membawa Indonesia itu tegak lurus dalam mewujudkan hukum sesuai dengan tujuannya, agar cita-cita bangsa Indonesia ini dicapai keadilan sosial. Ya, jadi
bahwa seberapa yakin kita, seyakin-yakinnya bahwa Prof. Mahfud itu mampu membawa Indonesia itu kepada Indonesia unggul. Ya, sesuai dengan visi misi kita, bahwa Indonesia akan dibawa kepada Indonesia unggul, sesuai dengan cita-cita. Oke, Pak Zaini sekarang yang ke Pak Wawan gimana? Apa nih? Nah, Biar dibalik. Nah, ini kalau orang mengatakan bahwa capres dan cawapres ini adalah usia udur dan usia usia milenial. Ya. Nah, seberapa yakin mau membawa Indonesia yang sebegitu persoalannya begitu kompleks, bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan ekonomi yang harus membawa Indonesia itu untuk membawa Indonesia sesuai dengan tujuan bernegara, agar Indonesia itu mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seberapa yakin pasangan yang Anda usung ini? Karena capresnya adalah usianya udah 73 tahun ya. Terus cawapresnya masih Belum 40. belum 40, 36 Under tahun. 40. Partai pengusung ini untuk membawa Indonesia itu. Ya, kalau tanya keyakinan sudah saya sampaikan tadi. Ya, Kita optimis satu putaran. jadi pemenang satu putaran. Ya, jadi kalau diulang-ulang terus, berarti yang tidak yakin ini yang sebelah-sebelah. Kita optimis. Jadi optimis itu sudah keyakinan untuk mencapai kemenangan. Kalau yang keder, ya mending minggir dulu kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi negara ini tidak hanya bisa dibangun oleh person to person. Jadi dibangun bersama. Kolaborasi antara usia yang sudah matang dengan generasi muda ini luar biasa. Jadi mensinergikan energi yang luar biasa positif ini. Tujuan utama adalah menang dulu kontestasi, baru kita bangun bersama-sama. Karena kita ini golongan karya, mari kita berkarya, tunjukkan aksi nyata kan gitu. Kalau tadi yakin, kalau Jawa Timur saja 3 gubernur sudah ada di pasangan Prabowo Gibran. Partai pengusung, ya mohon maaf, kalau yang lain kan berapa persen kan gitu. Jadi ini bukan hanya kita berdasarkan ini kan data dan fakta. Pak Prabowo dulu bersama dengan di kontestasi sebelumnya itu kan beda gerbong. Sekarang 2 gerbong ini rupanya Menyatu. kan sudah Selesai kan? satu. Kira-kira ini bilang sudah selesai. Berarti yang paling optimis di antara 3 pasangan ini adalah yang nomor 2. Yes. Gemoy katanya. Pawan ke terakhir nih, ke paslon nomor 1 ini untuk oke. yang cawapresnya. Jadi Ismail. karena tadi kalau teman kita sebelah kanan ini tanyanya perasaan. Iya. Jadi kita tanya perasaan juga. Oh iya, biar berimbang. Iya. Artinya kita juga bertanya mengukur kan gitu ya. Iya, iya. Proses waktu pencalonan, penjaringan, muro-muro ditelikung lah gini. Kira-kira seperti itu. Oh, enggak sampai seminggu selesai kan gitu. Bisik-bisiknya gimana? Ketika sudah ini, kayaknya PKS cuma gitu. Kalau yang lain sudah pasang badan sebelahnya satunya kan gitu. Out kita PKS itu kok diem gitu. Katanya kita harus tegas kan. Yang proses di di rembuk di ini 2 hari selesai. Apakah itu ukuran dalam memilih pasangan matang? Saya kira enggak. Kalau kita kan prosesnya dari Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi prosesnya panjang, meramu beberapa ini. Nah ini dalam hitungan, ya kalau 2 kali 24 jam kira-kira kalau di berita itu, kok tadi katanya kalau tadi ampun-ampun, ini kok diem aja, manut-manut, tinggal legowo ya, tidak berproses. Kira-kira seperti apa? Ini counter attack ini, Iya. sama-sama perasaan katanya. Iya. Gimana nih? Ya, jadi PKS itu Suka mengalah selama ya. ini tahu diri. Pertama tahu diri. Yang kedua, enaknya kalau berkoalisi itu ramping, tidak butuh banyak musyawarah.
berbeda dengan kawan kita ini, gemuk sekali. Iya. Sehingga kepentingannya terlalu banyak. Walaupun sebenarnya banyak yang pepesan kosong juga gitu. Karena gerbongnya beliau ada yang masuk ke koalisi perubahan. Nggak usah disebutkan siapa gerbong-gerbongnya beliau itu yang ada di koalisi perubahan. Termasuk kemarin Pemuda Pancasila itu deklarasi untuk kemenangan Anies. Banyak. Jadi ini ke depan akan banyak sekali sempalan-sempalan partai koalisi di sebelah masuk ke kita, tapi tidak menggunakan atas nama partai. Yang kedua, saya sampaikan dari tadi, PKS itu selalu wait and see dan tahu diri. Kalau bahasanya beliau adalah demi kepentingan bangsa. Apalagi selama ini ketika berkoalisi dengan Mas Anies di DKI Jakarta, itu pesan-pesan moral untuk kepentingan rakyat itu betul-betul terrealisasi. Jadi kalau bisa dengan bisik-bisik, kenapa harus dengan ngampul, harus dengan teriak-teriak? Partai Demokrat maksudnya. Ini saya nanya. Iya, Nggak iya. mau Biar tahu siapa jelas. dia gitu. Biar jelas. Politik hitam putih tegak lurus kan. Iya. Dan alhamdulillah ya, kita bersama PKB adem ayem, dan ini suatu pertanda bahwa umat Islam akan bersatu. Karena selama ini PKB itu dipersonifikasi sebagai partai Islam kiri dan mewakili kaum tradisionalis, dan kita di PKS itu dipersonifikasi sebagai partai Islam garis kanan atau partai modern. Dan ini bertemu antara struktural dan kultural, bertemu antara yang bermersi dan berdasi, bertemu juga di situ, menyatu. Paham. Iya, Maksudnya begini, katanya sih. Pak Halim ya. Jadi siapa sih sebetulnya kader PKS yang digadang-gadang masuk kontestasi di Pilpres di 2004? Kalau Kok kita kayaknya ikut gitu. enggak, Ibarat kalau kita ikut, dari awal kira-kira. jelas. Jadi sebelum koalisi terbentuk, sudah terbiasa di kita itu. Nggak ada kader yang di Sudah ada numerasi yang sudah dibuat. Ada Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Kalau bahasanya Mas EF itu, sayangnya Mas Aher itu tidak mengkapitalisasi kekuatan itu. Terus yang kedua, ada juga Hidayat Nur Wahid yang dulu pernah bersama Didi Rahgini sebelum berkoalisi dengan Mas Anies di Pilkada DKI. Jadi banyak tokoh-tokoh kita, bukan kita tidak punya stoknya banyak. Dan di kita tidak terbiasa menyampaikan di akhir-akhir. Dari awal kita sampaikan. Tapi kita ngakui kalau misalnya ada yang lebih top chair, ada yang lebih electable, keterpilihannya untuk menjadi pemenang itu lebih besar, ya kita mengalah. Dan itu sering kita lakukan di banyak tempat. Nanti bisa ditanya ke sahabat-sahabatnya Mas Wawan di luar kota, di antar provinsi, sama sahabatnya Mas Eni tanya. Jadi berkoalisi dengan PKS itu enak banget, nggak neko-neko. Kalau suruh berangkat ke barat, langsung instruksi, gerbongnya semuanya ikut, sampai kucingnya, tikusnya ikut semua. Aduh. Itu luar biasa. Berat. Kucing dan tikus. Jadi Domenier ya. kalau beliau diajak berkoalisi, itu satunya nyempal ke kanan, satunya lagi nyempal ke kiri. Itu sudah terjadi. Oke. Ini yang belum terjawab. Yang belum terjawab. Jadi apa? Kok dalam hitungan jam? Artinya tanpa masuk gerbong Sudah koalisi. dijawab tadi. Enaknya menjadi partai koalisi yang ramping itu tidak banyak Bukan. memerlukan waktu. Apakah diawali dari pembahasan koalisi di internal secara matang? Kok Pasti. moro-moro ada yang Kalau di kita itu matang gini, Mas. Sudah bisik-bisik Nggak, ternyata. gini. Sudah bisik-bisik kan? Nggak ngerti prosedur di internal. Perlu saya sampaikan. Di kita itu ada tim 99. Nggak perlu mengumpulkan ketua DPD seluruh Berarti Indonesia. apa kata yang 9? Sudah representasi, sudah 99 orang itu kumpul, dan dalam singkat waktu. Kalau 1 kali 24 jam itu terlalu lama. kenapa Sekarang ada yang bisa pindah jalur? yang mana? Ada yang di 99 itu ada yang pindah jalur. Berarti ada ketidakpuasan. Kurang Ya. dari 99 berarti. Iya, ya? berarti Siapa kurang yang pindah jalur ini? Loh, yang Mercy kan pindah jalur akhirnya. Saya nggak tahu kalau urusan itu.
Ini kita bicara internal. Ini internal, Ini kita bicara internal. Kalau yang versi perlu saya jawab begini. Nggak perlu. Ini biar tahu. Jadi gini. Gimana? Jadi wajar, Mas Anies ini orangnya cerdas. Selain cerdas, dia itu kontekstualisasi politiknya, futuristiknya itu dalam memahami hal politik itu luar biasa. Kalau dia itu kemudian ngambil PKS bersama Demokrat, ini rentan. Ketika Demokrat ngampul bahasanya, ini kan nggak akan berlayar ini koalisi ini. Sebaliknya, ketika koalisi ini dengan Mercy, khawatir misalnya PKS itu ngampul misalnya. Ngampul juga. Misalnya, saya katakan misalnya supaya ini pempahaman ini berimbang. Oke. Saya berikan kata ngampul juga kepada PKS. Maka ini juga tidak aman. Yang paling aman itu hanya dengan PKB. Jadi ketika Nasdem berkoalisi dengan PKB, sudah selesai itu urusan. Oh, berarti waktu itu PKS sama Demokrat sama-sama ngotot. Penuh kekhawatiran di awal. Jadi yang ngotot itu adalah pihak Mercy. Karena kengototan itu yang kemudian tidak terakomodir, kemudian ngampul. Kalau kita nggak ngotot dari awal, nggak dipakai pun nggak masalah. Oke. Ini itu fakta gitu loh. Oke. Tadi intinya bisi-bisi selesai. Selesai. Ya, sahabat KTV, ini sebenarnya sebatas untuk mengupas dari beberapa sudut pandang. Jadinya untuk memperjelas pilihan masyarakat seperti apa, mau pilih yang mana seperti apa. Karena ketiga tokoh politik ini yang ada di Kabupaten Pamekasan ini sudah memberikan argumennya masing-masing. Makanya saya selalu tegaskan bahwa ini adalah panggung untuk adu argumen, bukan panggung untuk adu sentimen. Nah, sekarang saya mau sama-sama jabat tangan dulu nih. Ya, ini sebenarnya bukti bahwa ini sebatas adu argumen saja. Selain ini selesai semuanya. Oke. Kalau elitnya bisa, kenapa yang akar rumput nggak bisa? Bisa enggak. Ya, terakhir saya ingin sampaikan kepada sahabat KTV, sebenarnya pilihan itu terserah kalian semuanya. Di sini kami hanya menyediakan beberapa menu. Argumen ini ibaratkan adalah menu makanan. Jadinya prasmanan, kalian mau makan apa saja itu tergantung sama kalian. Semoga ini bermanfaat. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.